Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang akan mengguncang jiwa Anda. Menjadi orang terpilih bukanlah hadiah, itu adalah tanggung jawab. Jika Anda merasakan tarikan itu, panggilan yang tak terbantahkan yang membedakan Anda, maka video ini untuk Anda. Ini bukan untuk pencari biasa, orang yang sekadar penasaran secara spiritual, atau pengamat pasif. Ini ditujukan untuk orang-orang terpilih, mereka yang membawa misi ilahi yang terukir dalam jiwa mereka. Jika Anda masih di sini, maka Anda sudah tahu bahwa perjalanan Anda berbeda. Anda merasakannya. Hidup tidak selalu baik atau biasa saja, bukan? Pergumulan Anda lebih dalam, kemenangan Anda lebih manis, dan jalan Anda seringkali sepi. Mengapa? Karena Anda dipisahkan untuk tujuan yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Tetapi dengarkan saya dengan jelas. Seperti halnya Anda dipilih, Anda juga bisa tidak dipilih. Ya, mungkin saja Anda kehilangan hubungan suci itu, terjatuh dari getaran tinggi yang menyelaraskan Anda dengan tujuan ilahi. Dan itulah yang dibahas dalam video ini, mengungkap perangkap tersembunyi yang bisa merampas status Anda sebagai orang terpilih. Pesan ini bukan sekadar informasi, ini adalah aktivasi. Jika Anda tetap bersama saya janji Anda akan pergi dengan alat untuk melindungi status suci Anda dan meningkatkan jalan spiritual Anda. Tetapi jika Anda mengklik pergi, jika Anda membiarkan gangguan menguasai, maka mungkin Anda belum siap untuk wawasan tingkat ini. Anda lihat, banyak orang percaya bahwa setelah dipilih, selalu dipilih. Tetapi itu adalah kebohongan. Menjadi orang terpilih bukanlah lencana permanen. Itu adalah hubungan hidup yang bernapas dengan yang ilahi, dan seperti hubungan apapun, itu membutuhkan perhatian, perawatan, dan rasa hormat. Mari kita hadapi kenyataan. Menjadi orang terpilih tidak mudah. Terkadang, itu lebih terasa seperti beban daripada berkah. Anda menghadapi ujian yang tidak akan dipahami orang lain. Anda membawa kebijaksanaan yang membuat Anda merasa tua sebelum waktunya. Dan dunia seringkali salah memahami tujuan Anda, membuat Anda terisolasi. Tetapi, ada alasan untuk semua itu. Yang ilahi tidak memilih yang lemah atau yang takut. Anda dipilih karena Anda memiliki kekuatan, keberanian, dan potensi untuk melaksanakan misi yang mengubah dunia. Namun, inilah kenyataan yang banyak orang tidak akan katakan kepada Anda. Status Anda bersifat kondisional. Berkat ilahi mengalir ketika Anda selaras, disiplin, dan rendah hati. Tetapi jika Anda terlalu jauh menyimpang, alam semesta akan menyelaraskan dirinya tanpa Anda. Hari ini, kita akan mengungkap sabotase diam-diam yang mengancam posisi Anda. Mereka tidak selalu terlihat jelas, tetapi mereka merayap masuk ke dalam hidup Anda dengan menyamar sebagai kebiasaan, sikap, atau bahkan orang-orang. Ini adalah kekuatan yang menurunkan getaran Anda, memecah fokus Anda, dan memutuskan Anda dari tujuan Anda. Kita akan berbicara tentang ego, bagaimana kesombongan bisa membutakan Anda terhadap cahaya ilahi. Kita akan mengeksplorasi bahaya mengabaikan disiplin, pengaruh toksik yang menguras energi Anda, dan kekuatan menakutkan dari rasa takut dan keraguan. Dan yang paling penting, kita akan membahas apa yang terjadi ketika karunia spiritual disalahgunakan, ketika berkat yang membuat Anda berbeda menjadi alat untuk keuntungan pribadi. Tetapi jangan khawatir, jika Anda tergelincir, Anda tidak sendirian. Bahkan orang terpilih pun bisa tergelincir. Yang penting adalah mengenali kesalahan dan memperbaikinya sebelum terlambat. Pesan ini bukan untuk semua orang. Beberapa orang akan mengabaikannya, berpikir itu tidak berlaku untuk mereka. Tetapi Anda masih menonton karena Anda tahu ini untuk Anda. Di dalam hati Anda mengenali kebenaran saat mendengarnya. Jadi mari kita buat kesepakatan. Tetap bersama saya sampai akhir. Buka hati Anda dan dengarkan dengan jiwa Anda. Pada saat kita selesai, Anda akan memiliki wawasan yang Anda butuhkan untuk melindungi status Anda sebagai orang terpilih dan membawa perjalanan spiritual Anda ke tingkat berikutnya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, saya ingin Anda merenung tentang ini. Yang ilahi memilih mereka yang siap.
Tetapi tetap terpilih mengharuskan Anda terus hadir. Video ini bukan hanya peringatan, ini adalah tali kehidupan. Ini di sini untuk mengingatkan Anda tentang kontrak suci yang Anda bawa dan untuk membantu Anda menghindari jebakan yang bisa membahayakan tujuan Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Mari kita mulai dengan melindungi diri kita sendiri dengan memperoleh kesadaran tentang apa artinya menjadi orang terpilih. Menjadi orang terpilih bukan tentang gelar, penghargaan, atau pengakuan dari dunia. Ini tentang penyelarasan suci, hubungan mendalam dengan energi ilahi, dan tujuan yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Istilah orang terpilih memiliki makna yang berbeda untuk setiap orang, tetapi intinya adalah dipanggil untuk hidup dalam pelayanan kepada tujuan yang lebih tinggi, yang membutuhkan pengorbanan, disiplin, dan iman yang tak tergoyahkan. Jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang membedakan Anda dari yang lain, mari kita uraikan esensi dari apa artinya benar-benar menjadi orang terpilih. Sebuah kehidupan yang ditandai dengan panggilan ilahi. Orang terpilih tidak memilih diri mereka sendiri. Mereka dipilih oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Panggilan ini sering muncul sejak dini dalam hidup, kadang dalam bisikan halus, kadang sebagai raungan keras yang mengguncang keberadaan Anda. Apakah Anda merasakannya? Dorongan yang tak henti-hentinya mendorong Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah hidup itu sendiri berkonspirasi untuk mendorong Anda ke jalan yang tidak Anda rencanakan. Tetapi entah bagaimana Anda tahu itu adalah jalan Anda. Menjadi orang yang terpilih berarti hidup sesuai dengan panggilan ini. Ini bukan hanya tentang memiliki karunia spiritual. Ini tentang menggunakan karunia tersebut untuk menjalankan misi ilahi. Entah itu menyembuhkan orang lain, menyebarkan kebijaksanaan, atau menciptakan perubahan di dunia, peranmu adalah unik, dan tak ada orang lain yang bisa melakukannya seperti dirimu. Namun, inilah paradoksnya. Panggilan ini seringkali disertai dengan ujian. Tuhan memilih mereka yang mampu bertahan dalam api, karena Dia tahu api itu akan menyempurnakan, bukan menghancurkan mereka. Beratnya kontrak suci. Di inti menjadi orang yang terpilih terdapat sebuah kontrak suci, sebuah perjanjian spiritual yang dibuat antara jiwamu dan Tuhan, bahkan sebelum kamu dilahirkan. Kontrak ini menguraikan tujuan hidupmu dan tanggung jawab yang menyertainya. Menjadi orang yang terpilih bukanlah hal yang sepele. Tuhan mempercayakanmu dengan karunia luar biasa dan mengharapkanmu untuk menggunakannya dengan bijaksana. Karunia-karunia ini bisa berupa intuisi yang tajam, kemampuan untuk menginspirasi orang lain, atau hubungan yang mendalam dengan kebenaran spiritual. Namun dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Kontrak sucimu mengharuskanmu untuk menjaga integritas, kerendahan hati, dan iman, bahkan ketika jalan hidup terasa sulit. Menyimpang dari tujuan hidupmu tidak hanya memengaruhi dirimu, itu memengaruhi orang-orang yang seharusnya kamu bantu dan inspirasi. Bagaimana Tuhan membedakanmu? Apa yang membedakanmu dari orang lain bukanlah kesombongan atau superioritas. Itu adalah energi yang kamu bawa. Orang yang terpilih bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, yang sering membuat mereka merasa berbeda, bahkan terasing dari dunia di sekitarnya. Kamu merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain, entah itu membaca emosi, meramalkan hasil, atau merasakan energi suatu ruangan. Intuisi kamu adalah kompas yang membimbingmu menuju tujuanmu. Seringkali terasa seperti serangkaian ujian, tetapi ini bukanlah hukuman. Ini adalah pelajaran yang dirancang untuk menguatkanmu untuk misimu. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah ladang pelatihan spiritual, mempersiapkanmu untuk tanggung jawab yang datang dengan menjadi orang yang terpilih. Baik melalui doa, meditasi, atau momen ketenangan, kamu telah merasakan kehadiran Tuhan yang tak terbantahkan. Hubungan ini memberi energi pada tujuanmu dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Inilah kebenaran yang banyak orang tidak akan katakan padamu. Menjadi orang yang terpilih adalah berkah dan beban sekaligus. Berkahnya jelas. Kamu diberkahi dengan kemampuan dan wawasan yang bisa mengubah hidup.
termasuk hidupmu sendiri. Namun, bebannya juga nyata. Banyak orang yang terpilih merasa tidak dipahami, bahkan oleh orang-orang terdekat mereka. Perjalanan hidupmu seringkali membutuhkan kesendirian yang bisa terasa mengisolasi. Namun, kesendirian ini juga merupakan berkah, memungkinkanmu untuk mendengar bisikan Tuhan dengan lebih jelas. Beratnya tujuan hidupmu bisa terasa sangat besar. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk misi yang memengaruhi banyak orang. Berbeda dengan orang lain, kamu diharapkan untuk memimpin dengan memberi teladan, berjalan dalam kebenaran, bahkan ketika itu tidak mudah. Namun ingat, dualitas ini ada untuk membentukmu, bukan untuk menghancurkanmu. Dalam ketegangan antara berkah dan beban, kamu tumbuh menuju potensi terbesarmu. Inti dari menjadi orang yang terpilih adalah kesesuaian. Hidup selaras dengan kontrak sucimu dan tujuan ilahi. Ketika kamu selaras, segala sesuatunya mengalir. Kamu merasa terhubung, diberdayakan dan dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Namun ketika kamu keluar dari kesesuaian, hidup terasa kacau. Pintu tertutup, energi terkuras, dan keraguan muncul. Itulah sebabnya menjaga kesesuaian sangat penting. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang ketekunan. Kesesuaian memerlukan praktik harian yang memelihara hubunganmu dengan Tuhan. Meditasi, doa, menulis jurnal, atau bahkan refleksi dalam keheningan bisa membantumu tetap terpusat. Hidup sebagai mercusuar bagi orang lain. Orang yang terpilih dimaksudkan untuk menginspirasi. Entah kamu menyadarinya atau tidak, perjalananmu menerangi jalan bagi orang lain. Orang-orang tertarik pada energimu, kebijaksanaanmu, dan keaslianmu. Mereka melihat dalam dirimu secerca harapan tentang apa yang mungkin terjadi ketika seseorang hidup selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Namun ingat, pengaruh ini adalah tanggung jawab. Gunakanlah dengan bijaksana, pimpinlah dengan kerendahan hati, dan jangan pernah lupa bahwa karuniamu berasal dari sumber ilahi. Menjadi orang yang terpilih adalah berjalan di jalan suci, jalan yang penuh dengan tantangan, berkah, dan peluang untuk pertumbuhan yang mendalam. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi ini adalah jalan yang bermakna. Jika kamu masih bertanya-tanya apakah kamu orang yang terpilih, izinkan aku katakan ini. Jika kamu merasakan kebenaran kata-kata ini dalam jiwamu, maka ya, kamu memang orang yang terpilih. Kamu telah dipilih untuk tujuan tertentu. Hormatilah, lindungilah, dan yang terpenting, hiduplah sesuai dengan itu. Karena dunia membutuhkanmu sekarang lebih dari sebelumnya. Apa yang bisa menghilangkan statusmu? Menjadi orang yang terpilih adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab, namun posisi suci ini tidak dijamin selamanya. Sementara Tuhan memilihmu, kemampuanmu untuk tetap selaras dengan panggilanmu bergantung pada tindakan, pola pikir, dan disiplin spiritualmu. Kekuatan yang dapat menghilangkan statusmu sebagai orang yang terpilih tidak selalu jelas. Mereka masuk secara diam-diam, menyamar sebagai kebiasaan, sikap, atau pengaruh. Mari kita ungkap sabotase diam-diam ini dan bagaimana mereka bisa merusak hubunganmu dengan tujuan ilahi. Hal pertama, ego dan keangkuhan spiritual. Ego adalah ahli dalam menyamar, menyusup ke dalam inti spiritualitas ketika kita paling tidak mengharapkannya. Bagi jiwa terpilih, ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Apa yang dimulai sebagai keselarasan sejati dengan panggilan ilahi dapat secara perlahan berubah menjadi rasa superioritas, merusak jalan yang sakral. Kerendahan hati yang dulunya menghubungkanmu dengan tujuan ilahi digantikan oleh rasa bangga dan keangkuhan spiritual mulai berakar. Sabotase diam-diam ini bekerja dengan bisikan, meyakinkanmu bahwa menjadi yang terpilih membuatmu lebih baik, lebih layak, atau lebih tercerahkan daripada orang lain. Ego tumbuh subur di dalam perasaan pemisahan. Ia membangun tembok antara dirimu dan orang-orang yang seharusnya kamu layani. Esensi dari menjadi jiwa terpilih terletak pada kerendahan hati, pelayanan, dan penyerahan diri pada kehendak ilahi. Namun ego membalikan ini.
Ego mengubah karunia spiritual menjadi alat untuk memuliakan diri. Alih-alih melihat tujuanmu sebagai kesempatan untuk mengangkat orang lain, ego meyakinkanmu bahwa kamu adalah sumber cahaya, bukan wadah bagi cahaya itu. Disinilah ilusi berbahaya dimulai. Begitu keangkuhan spiritual menguasai, ia mulai mengisolasi dirimu. Orang-orang merasakan perubahan energi dalam dirimu. Mereka bisa merasakan saat kerendahan hati digantikan oleh rasa bangga. Mereka yang dulu tertarik pada keaslianmu mulai menjauh, meninggalkanmu terputus dari komunitas yang seharusnya kamu bimbing. Isolasi ini bukan hanya sosial, ini juga spiritual. Kehendak ilahi tidak dapat mengalir bebas melalui hati yang dipenuhi ego. Konsekuensi lain dari ego adalah persepsi yang terdistorsi tentang tujuanmu. Kamu mungkin mulai mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada pelayanan. Misi yang dulu berkaitan dengan penyebaran kebijaksanaan, penyembuhan, atau cinta menjadi jalan untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, atau kontrol. Perubahan ini menciptakan keterputusan dari kekuatan lebih tinggi yang memilihmu. Kehendak ilahi memilih individu karena kesediaan mereka untuk melayani, bukan karena keinginan mereka untuk menguasai. Ego juga menghentikan pertumbuhan. Ia meyakinkanmu bahwa kamu sudah sampai, bahwa kamu tidak perlu lagi belajar atau berkembang. Stagnasi ini berbahaya bagi jiwa terpilih karena jalan spiritual adalah jalan yang penuh penyempurnaan. Berhenti berkembang berarti berhenti menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi. Ego tidak mengumumkan dirinya dengan keras. Ia meresap dengan diam-diam. Ia sering disamarkan sebagai kepercayaan diri atau keyakinan, membuatnya sulit dikenali. Kunci untuk mengatasinya adalah dengan menumbuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati sejati bukan tentang menyangkal karuniamu atau meremehkan tujuanmu. Ini tentang mengakui bahwa karunia-karunia ini bukan milikmu. Mereka adalah alat ilahi yang dipercayakan kepadamu untuk tujuan yang lebih tinggi. Kerendahan hati mengembalikan hubunganmu dengan ilahi. Itu mengingatkanmu bahwa peranmu sebagai jiwa terpilih adalah tentang pelayanan, bukan kepentingan diri. Kerendahan hati menyelaraskanmu dengan prinsip-prinsip universal cinta, belas kasih, dan penyerahan diri, membersihkan jalan bagi energi ilahi untuk mengalir bebas melalui dirimu. Kerendahan hati membumikanmu dalam rasa syukur, mengingatkanmu bahwa setiap langkah perjalananmu dipandu oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu. Untuk tetap selaras, kamu harus mempraktikkan kesadaran diri yang konstan. Perjalanan seorang jiwa terpilih menuntut kewaspadaan. Ego itu gigih, selalu mencari kesempatan untuk menguatkan dirinya. Ketika kamu merasakannya, berhenti sejenak dan refleksikan niatmu. Tanyakan pada dirimu apakah tindakanmu dipandu oleh cinta dan pelayanan, atau oleh kebutuhan untuk validasi dan pengakuan. Berkomitmen kembali pada tujuanmu, mengingat bahwa ilahi memilihmu bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bersedia. Ego mungkin mencoba menarikmu dari jalanmu, tetapi kerendahan hati akan selalu membawamu kembali. Ilahi tidak mencari kesempurnaan, ilahi mencari keaslian. Tetap rendah hati, tetap membumi, dan ingatlah bahwa karuniamu dimaksudkan untuk dibagikan, bukan disimpan. Dalam kerendahan hati, terletak kekuatan sejati kamu sebagai jiwa terpilih. Hal kedua, kurangnya disiplin. Disiplin adalah fondasi tempat statusmu sebagai jiwa terpilih dibangun. Tanpanya, hubungan dengan tujuan ilahimu mulai goyah dan energi yang dulunya mengalir bebas melalui dirimu mulai berkurang. Menjadi terpilih bukan hanya sebuah penunjukan, ini adalah komitmen yang berkelanjutan. Disiplin adalah jembatan yang menjaga dirimu tetap selaras dengan diri yang lebih tinggi dan kekuatan ilahi yang membimbing jalanmu. Ketika disiplin itu goyah, segala sesuatu mulai terurai. Perjalanan seorang jiwa terpilih membutuhkan konsistensi. Karunia spiritual yang kamu miliki tidak statis. Mereka dinamis dan memerlukan pemeliharaan. Seperti api, mereka harus dijaga, atau mereka berisiko padam. Praktik-praktik seperti meditasi, doa, penanaman diri, dan refleksi diri bukanlah opsional. Mereka adalah hal yang esensial. Ritual-ritual ini bukan hanya tindakan devosi,
Mereka adalah tindakan penyelarasan, menjaga dirimu tetap terikat pada misi dan pada kekuatan yang lebih tinggi yang memilihmu. Ketika disiplin kurang, kamu membuka pintu untuk gangguan dan keterputusan. Kekacauan hidup mulai mendominasi energimu, menarikmu jauh dari kejernihan dan fokus yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuanmu. Keterputusan ini tidak terjadi sekaligus. Ia merayap perlahan, disamarkan sebagai kelalaian yang tampaknya tidak berbahaya. Mungkin Anda melewatkan satu hari meditasi atau menunda momen ketenangan. Berpikir itu tidak masalah. Namun seiring waktu, pilihan-pilihan kecil ini terkumpul, menciptakan celah yang semakin lebar antara Anda dan pusat spiritual Anda. Ketidakhadiran disiplin menciptakan ruang bagi negativitas untuk berakar. Tanpa praktik rutin untuk membersihkan energi Anda menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat menurunkan getaran Anda. Stres, ketakutan, keraguan, dan bahkan hubungan toksik dapat mulai mengaburkan jalan Anda. Kekuatan-kekuatan ini berkembang di dalam ketidakhadiran pemeliharaan spiritual, membuatnya lebih sulit untuk membedakan tujuan Anda dan tetap selaras dengan panggilan Anda. Disiplin bukanlah tentang kesempurnaan, itu tentang ketekunan. Banyak orang yang terpilih salah paham dengan menganggap bahwa jatuh dari jalan adalah kegagalan. Padahal itu bukanlah hal yang benar. Kegagalan sejati terletak pada menolak untuk kembali ke jalan yang benar. Disiplin bukanlah seperangkat aturan yang kaku. Itu adalah komitmen untuk kembali ke keselarasan tidak peduli berapa kali Anda tersandung. Tanpa disiplin, karunia spiritual Anda bisa mulai memudar. Karunia-karunia ini bukan milik Anda untuk disimpan. Mereka dipercayakan kepada Anda untuk tujuan yang lebih tinggi. Yang Ilahi memberikannya kepada mereka yang bersedia untuk mengembangkannya. Tetapi mengabaikan tanggung jawab ini dapat menyebabkan karunia-karunia tersebut memudar. Ini bukan hukuman. Ini adalah konsekuensi alami dari keterputusan. Ketika Anda tidak aktif memelihara keselarasan Anda, energi yang mendukung karunia Anda akan memudar. Kurangnya disiplin juga menyebabkan peluang yang terlewatkan. Yang Ilahi bekerja melalui sinkronisitas, membuka pintu dan menghadirkan momen untuk pertumbuhan dan pelayanan. Tetapi jika Anda tidak selaras dengan aliran tujuan Anda mungkin akan melewatkan momen-momen ini. Tanpa praktik spiritual yang rutin, Anda kehilangan kepekaan yang diperlukan untuk mengenali dan bertindak atas petunjuk Ilahi. Membangun kembali disiplin dimulai dengan langkah-langkah kecil yang disengaja. Ini bukan tentang mengubah seluruh hidup Anda dalam satu momen, tetapi tentang berkomitmen kembali pada praktik-praktik yang menyeimbangkan Anda. Mulailah dengan satu tindakan keselarasan setiap hari, apakah itu 5 menit ketenangan, doa yang tulus, atau menulis di jurnal. Tindakan kecil ini menciptakan gelombang, secara bertahap mengembalikan hubungan Anda dengan Yang Ilahi. Konsistensi adalah kunci. Bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya, tetaplah berkomitmen pada praktik Anda. Disiplin spiritual bukanlah tentang merasa termotivasi. Ini tentang menghormati kontrak sakral Anda meskipun itu tidak nyaman. Seiring waktu, tindakan komitmen ini memperkuat keselarasan Anda, memudahkan Anda untuk tetap berada di jalan yang benar. Ingatlah bahwa disiplin bukan hanya tentang Anda. Sebagai orang terpilih, keselarasan Anda mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Energi Anda, tindakan Anda, dan keberadaan Anda mempengaruhi orang-orang yang Anda tuju untuk membimbing dan mengangkat mereka. Mengabaikan disiplin tidak hanya memengaruhi perjalanan Anda. Itu memengaruhi kehidupan orang-orang yang seharusnya Anda sentuh. Yang Ilahi memilih Anda karena potensi Anda, kemauan Anda, dan kekuatan Anda. Tetapi tetap menjadi orang yang terpilih memerlukan tindakan. Disiplin adalah kunci untuk mempertahankan aliran energi Ilahi dalam hidup Anda. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang selalu hadir untuk diri Anda, misi Anda, dan kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing Anda. Ketika disiplin menjadi cara hidup, Anda menciptakan fondasi yang tidak dapat digoyahkan. Badai kehidupan mungkin datang, tetapi hubungan Anda dengan Yang Ilahi akan tetap utuh. Melalui disiplin,
Anda menghormati status Anda sebagai orang terpilih dan memastikan bahwa cahaya Anda terus bersinar terang di dunia yang sangat membutuhkannya. Hal ketiga, hubungan toksik dan pengaruh negatif. Hubungan adalah bagian mendalam dari pengalaman manusia, tetapi bagi orang terpilih, mereka membawa beban yang lebih besar. Orang-orang yang Anda kelilingi memiliki kekuatan untuk mengangkat Anda atau menarik Anda jauh dari tujuan ilahi Anda. Hubungan toksik dan pengaruh negatif adalah salah satu kekuatan yang paling halus, namun merusak yang dapat merampas status Anda sebagai orang terpilih. Mereka tidak hanya memengaruhi emosi Anda. Mereka meresap ke dalam energi Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan memutuskan hubungan Anda dengan keselarasan ilahi yang membedakan Anda sebagai orang terpilih. Energi Anda adalah sumber daya yang berharga. Itu adalah bahan bakar yang menggerakkan karunia spiritual Anda dan menjaga Anda selaras dengan misi Anda. Tetapi hubungan toksik bertindak seperti vampir energi, secara perlahan menguras vitalitas dan fokus Anda. Ini tidak selalu musuh yang tampak jelas. Mereka bisa datang dalam bentuk teman, keluarga, pasangan romantis, atau bahkan rekan kerja. Pengaruh mereka mungkin tidak selalu tampak merugikan pada awalnya, tetapi seiring waktu, negativitas mereka mengikis kedamaian dan kejernihan Anda. Hubungan toksik sering muncul sebagai kritik yang konstan, manipulasi, atau ketidakstabilan emosional. Mereka mungkin membuat Anda meragukan nilai atau tujuan Anda. Individu-individu ini mungkin tidak memahami panggilan Anda dan bahkan mungkin mengejek atau mengabaikannya, menanamkan benih keraguan di hati Anda. Mereka sering beroperasi dari tempat ketakutan, kecemburuan, atau rasa sakit yang belum terselesaikan, dan energi mereka dapat meresap ke dalam energi Anda, mengaburkan kemampuan Anda untuk tetap fokus pada kebenaran ilahi Anda. Salah satu aspek paling berbahaya dari hubungan toksik adalah kelicikannya. Mereka sering menyamar dalam keakraban, membuatnya sulit untuk mengenali dampaknya. Anda mungkin merasa terpaksa untuk mempertahankan hubungan ini karena loyalitas, rasa bersalah, atau rasa kewajiban, tetapi sebagai jiwa terpilih, kewajiban utama Anda adalah pada tujuan Anda dan kekuatan ilahi yang membimbing Anda. Membiarkan pengaruh toksik bertahan dalam hidup Anda tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga menghambat pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan di dunia. Pengaruh negatif tidak terbatas pada hubungan pribadi. Mereka juga bisa mencakup lingkungan, media, dan bahkan kebiasaan yang menurunkan getaran Anda. Mengonsumsi negativitas yang terus-menerus, baik melalui berita, media sosial, atau lingkungan toksik, dapat memudarkan kepekaan spiritual Anda dan membuatnya lebih sulit untuk membedakan petunjuk ilahi. Pengaruh ini mengalihkan perhatian Anda, mengisi pikiran Anda dengan kebisingan dan kekacauan, bukan kejelasan dan cahaya. Melindungi energi Anda bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan perlindungan diri spiritual. Batasan itu penting. Menetapkan batasan bukan berarti Anda tidak peduli pada orang lain. Itu berarti Anda sangat peduli pada tujuan Anda dan energi ilahi yang mengalir melalui Anda. Batasan menciptakan ruang yang aman bagi Anda untuk tumbuh, berkembang, dan tetap selaras dengan panggilan yang lebih tinggi. Melepaskan diri dari hubungan atau pengaruh toksik bukan berarti Anda meninggalkan orang-orang. Itu berarti Anda memilih untuk menghormati jalan Anda. Anda bisa mencintai seseorang dari jauh sambil tetap melindungi energi Anda. Lepaskan rasa bersalah yang sering menyertai penetapan batasan. Ingat, peran Anda sebagai jiwa terpilih adalah untuk memimpin dengan contoh. Dan itu termasuk menunjukkan pada orang lain pentingnya menghormati diri sendiri dan keselarasan. Menyembuhkan dari dampak hubungan toksik membutuhkan usaha yang disengaja. Pertama, kenali dampak yang telah mereka timbulkan pada Anda. Akui rasa sakit, keraguan, atau keterputusan yang mungkin mereka sebabkan. Kemudian, secara aktif, bekerja untuk membersihkan energi Anda. Lakukan praktik yang mengembalikan keseimbangan Anda, seperti meditasi, doa, atau menghabiskan waktu di alam. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda, lingkungan yang menginspirasi Anda, dan kebiasaan yang merawat jiwa Anda.
Yang ilahi telah memilih Anda untuk tujuan tertentu, dan tujuan itu membutuhkan kejelasan, fokus, dan kekuatan. Hubungan toksik dan pengaruh negatif adalah gangguan yang bisa mengalihkan Anda dari misi suci Anda. Dengan melepaskannya, Anda menciptakan ruang agar energi ilahi mengalir bebas dalam hidup Anda. Anda tidak dipilih untuk memikul beban yang tidak perlu. Lepaskan apa yang tidak lagi mendukung Anda, lindungi energi Anda, hormati jalan Anda, dan kelilingi diri Anda dengan mereka yang mendukung pertumbuhan Anda. Dengan melakukan itu, Anda menegaskan status Anda sebagai jiwa terpilih, siap untuk memenuhi tujuan ilahi Anda dengan kejelasan dan kekuatan. Ketakutan dan keraguan mungkin adalah sabotase yang paling sunyi dan persisten bagi jiwa terpilih. Mereka merayap masuk saat Anda tidak menduganya, menutupi iman Anda, dan mengguncang dasar tujuan Anda. Kekuatan-kekuatan ini tidak hanya menantang perjalanan spiritual Anda, mereka mengancam untuk menggagalkannya sepenuhnya. Ketakutan dan keraguan adalah kebalikan dari keselarasan, bertindak sebagai penghalang bagi energi ilahi yang mengalir melalui Anda. Sebagai jiwa terpilih, jalan Anda seringkali dipenuhi dengan ketidakpastian. Anda dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi panggilan itu jarang datang dengan peta yang jelas. Kekurangan kepastian ini bisa membuka pintu bagi ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penilaian, atau bahkan ketakutan akan kekuatan Anda sendiri. Ketakutan ini bisa membuat Anda meragukan apakah Anda benar-benar mampu memenuhi misi ilahi Anda. Keraguan, di sisi lain, membisikkan kebohongan yang merusak. Bagaimana jika Anda sebenarnya tidak terpilih? Bagaimana jika semua ini hanya ada di kepala Anda? Bagaimana jika Anda tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terasa sangat berat, dan jika dibiarkan, mereka mulai mengikis hubungan Anda dengan tujuan Anda. Ketakutan membuat Anda ragu saat Anda seharusnya bertindak, dan keraguan membuat Anda mundur saat Anda seharusnya melangkah maju. Bersama-sama mereka menciptakan siklus stagnasi, menjaga Anda terperangkap dalam keadaan ketidakberdayaan dan keraguan diri. Ketakutan dan keraguan tidak hanya memengaruhi pikiran Anda. Mereka meresap ke dalam energi Anda, menurunkan getaran Anda, dan menciptakan ketidakharmonisan antara Anda dan yang ilahi. Ketidakselarasan ini bisa tampak sebagai kurangnya kejelasan, kehilangan inspirasi, atau bahkan kelelahan fisik. Semakin Anda membiarkan ketakutan dan keraguan bertahan, semakin terputus. Anda merasa membuatnya semakin sulit untuk kembali selaras dengan misi suci Anda. Penting untuk diingat bahwa ketakutan dan keraguan bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah bagian dari pengalaman manusia. Bahkan jiwa yang paling kuat pun menghadapi saat-saat ketidakpastian. Apa yang penting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Kenali bahwa ketakutan dan keraguan bukanlah musuh Anda. Mereka adalah kesempatan untuk berkembang. Setiap kali Anda menghadapi perasaan ini dan memilih iman sebagai gantinya, Anda memperkuat keselarasan Anda dengan yang ilahi. Langkah pertama dalam mengatasi ketakutan dan keraguan adalah kesadaran. Akui keberadaan mereka tanpa menghakimi. Menyangkal atau menekan mereka hanya akan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Sebaliknya, amati mereka sebagai pengunjung sementara, bukan penghuni permanen dalam pikiran atau jiwa Anda. Ingatkan diri Anda bahwa emosi-emosi ini bukanlah kebenaran. Mereka hanya reaksi terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Untuk melawan ketakutan, kokohkan diri Anda dalam iman. Iman tidak berarti memiliki semua jawaban. Itu berarti mempercayai perjalanan, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Perkuat hubungan Anda dengan yang ilahi melalui doa, meditasi, atau refleksi yang tenang. Ingatkan diri Anda akan saat-saat dalam hidup Anda ketika Anda telah mengatasi tantangan atau menerima petunjuk dengan cara yang tidak terduga. Momen-momen ini adalah bukti bahwa Anda tidak sendirian dan bahwa Anda mampu melewati ketakutan dengan keberanian. Untuk mengatasi keraguan, kembali pada mengapa Anda. Renungkan panggilan yang menjadikan Anda orang yang terpilih. Apa tujuan yang menyala dalam jiwa Anda? Apa tanda-tanda dan pengalaman yang telah mengonfirmasi hubungan Anda dengan yang ilahi?
Dengan fokus pada kebenaran yang lebih dalam tentang tujuan Anda dapat membungkam suara-suara keraguan yang mencoba mengalihkan perhatian Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh yang mendukung. Ketakutan dan keraguan sering berkembang dalam isolasi. Tetapi ketika Anda terhubung dengan orang-orang yang mengangkat Anda, kekuatan mereka berkurang. Carilah mentor, teman, atau komunitas spiritual yang mengingatkan Anda akan kekuatan Anda dan membantu Anda tetap selaras dengan panggilan Anda. Ketakutan dan keraguan mungkin tidak pernah menghilang sepenuhnya, tetapi mereka bisa kehilangan cengkeramannya atas Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dalam iman akan melemahkan cengkeraman mereka. Sebagai orang yang terpilih, Anda dipanggil untuk bangkit di atas tantangan ini, bukan karena Anda kebal terhadapnya, tetapi karena Anda dilengkapi untuk mengatasinya. Anda lebih kuat daripada keraguan yang menghantui Anda dan ketakutan yang mencoba menahan Anda. Ingat, Yang Ilahi memilih Anda untuk suatu alasan. Percayalah pada panggilan itu, berpegang pada iman, dan terus maju. Ketakutan dan keraguan mungkin mencoba menarik Anda menjauh dari tujuan Anda, tetapi mereka tidak bisa menghapus status Anda sebagai orang yang terpilih kecuali Anda membiarkannya. Terus pilih iman, dan Anda akan terus berjalan selaras dengan misi suci Anda. Hal keempat, misi karunia spiritual. Karunia spiritual adalah amanah suci yang diberikan kepada Anda oleh Yang Ilahi untuk melayani tujuan yang lebih tinggi. Sebagai orang yang terpilih, karunia-karunia ini bukan sekadar kemampuan, mereka adalah alat untuk transformasi. Dimaksudkan untuk mengangkat, menyembuhkan, dan membimbing. Namun dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Penyalahgunaan karunia spiritual adalah salah satu cara yang paling mendalam untuk memutuskan hubungan Anda dengan aliran ilahi dan berisiko kehilangan status Anda sebagai orang yang terpilih. Penyalahgunaan tidak selalu dilakukan dengan niat jahat. Itu bisa dimulai secara halus, seringkali akibat dari ego, ketakutan, atau godaan. Mungkin Anda menggunakan kemampuan intuitif Anda untuk memanipulasi suatu situasi demi keuntungan pribadi. Atau Anda membiarkan wawasan spiritual Anda menyuburkan rasa bangga Anda alih-alih kerendahan hati. Penyalahgunaan karunia Anda mungkin melibatkan memanfaatkan kepercayaan orang lain, atau menggunakan pengetahuan spiritual Anda untuk mendominasi daripada memberdayakan. Pilihan-pilihan ini, meskipun tampak kecil pada awalnya, mengubah getaran Anda dan menjauhkan Anda dari tujuan suci untuk mana karunia Anda diberikan. Pada intinya, penyalahgunaan karunia spiritual adalah pengkhianatan terhadap kontrak suci yang Anda buat dengan Yang Ilahi. Karunia-karunia ini bukan milik Anda untuk digunakan sesuka hati. Mereka dipercayakan kepada Anda untuk melayani, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika digunakan dengan cara yang salah, mereka kehilangan potensi mereka. Energi ilahi yang menggerakkan mereka mulai menarik diri, meninggalkan Anda terputus dari sumber kekuatan Anda. Konsekuensi dari penyalahgunaan tidak hanya bersifat eksternal, mereka mempengaruhi kesejajaran batin Anda. Setiap kali Anda menggunakan karunia Anda dengan cara yang tidak menghormati tujuan sucinya, Anda menciptakan disonansi dalam diri Anda. Disonansi ini mengaburkan penilaian Anda, mengurangi kejelasan Anda, dan merusak hubungan Anda dengan Yang Ilahi. Untuk tetap selaras, selalu dekati karunia Anda dengan kerendahan hati dan integritas. Tanyakan pada diri Anda sebelum menggunakannya. Apakah ini untuk kebaikan tertinggi? Apakah ini melayani tujuan ilahi untuk mana saya dipilih? Ketika Anda menggunakan karunia Anda untuk mengangkat dan melayani orang lain dengan tulus, mereka berkembang. Energi ilahi yang ada di baliknya semakin kuat, dan kesejajaran Anda semakin dalam. Ingat, karunia Anda bukan milik Anda sendiri. Mereka adalah perpanjangan dari rahmat ilahi. Gunakan dengan bijak, hormati tujuan mereka, dan mereka akan terus menjadi sumber cahaya dan kekuatan dalam hidup Anda. Penyalahgunaan mereka, dan mereka akan memudar, membawa serta hubungan suci yang menjadikan Anda orang yang terpilih. Tetap setia pada misi, dan karunia Anda akan tetap menjadi berkat bagi Anda dan dunia. Hal kelima, tetap selaras dengan jalan suci Anda.
Tetap selaras dengan jalan suci Anda, jalan seorang yang terpilih, bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang penuh makna dan transformatif. Itu adalah perjalanan yang dipenuhi dengan kesempatan untuk tumbuh, melayani, dan mewujudkan tujuan ilahi yang telah dipercayakan kepada Anda. Sepanjang perjalanan, akan ada tantangan, godaan, dan momen-momen keraguan. Tetapi tetap selaras dengan jalan suci Anda bukan tentang mencapai kesempurnaan atau kasih sayang. Itu tentang ketekunan, kerendahan hati, dan komitmen untuk kembali selaras setiap kali Anda menyimpang. Sabur diam yang telah kita jelajahi, ego, kurangnya disiplin, hubungan toksik, ketakutan, keraguan, dan penyalahgunaan karunia spiritual adalah ujian universal yang dihadapi oleh setiap orang terpilih. Mereka bukan tanda kegagalan tetapi undangan untuk memperdalam kesadaranmu dan memperkuat hubunganmu dengan yang ilahi. Mengenali jebakan-jebakan ini dan menghadapinya dengan kejujuran dan niat adalah kunci untuk menjaga statusmu dan berjalan sesuai tujuanmu. Untuk tetap selaras, ingatlah bahwa panggilanmu bukan tentang dirimu. Ini tentang hidup-hidup yang kamu tuju untuk sentuh dan energi yang kamu tuju untuk bawa ke dunia. Perspektif ini dapat membantumu melampaui gangguan dan tantangan yang muncul. Ketika kamu melihat perjalananmu sebagai bagian dari tapiseri yang lebih besar yang ditenun oleh yang ilahi, akan lebih mudah untuk melepaskan kebutuhan ego untuk pengakuan atau kontrol. Disiplin adalah jangkarmu. Praktik sehari-hari seperti meditasi, doa, menulis jurnal, atau sekadar menghabiskan waktu di alam membantu kamu menjaga kejernihan dan hubungan. Ritual-ritual ini bukanlah tugas untuk dicentang dari daftar. Mereka adalah tindakan devosi yang menjaga energimu tetap selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi dari cinta, kasih sayang, dan tujuan. Bahkan ketika hidup terasa kacau, melaksanakan praktik-praktik ini mengingatkan alam semesta bahwa kamu berkomitmen pada jalanmu. Melindungi energimu sama pentingnya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang, lingkungan dan pengaruh yang mengangkat dan menginspirasi. Lepaskan apa yang tidak lagi melayani dirimu, meskipun itu terasa tidak nyaman. Ingatlah, keterlepasan bukanlah pengabaian. Itu adalah tindakan cinta untuk dirimu sendiri dan misimu. Semakin banyak ruang yang kamu ciptakan untuk hal positif dan pertumbuhan, semakin mudah bimbingan ilahi mengalir ke dalam hidupmu. Ketika ketakutan dan keraguan muncul, hadapilah dengan iman. Iman tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi memberikan kekuatan untuk melangkah maju meskipun ada ketidakpastian. Percayalah bahwa yang ilahi memilihmu untuk suatu alasan, dan setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang goyah sekalipun, adalah bagian dari evolusimu. Tantangan yang kamu hadapi bukanlah hambatan, tetapi peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih selaras dengan tujuan sucimu. Sebagai orang terpilih, kekuatan terbesarmu terletak pada kerendahan hati. Akuilah bahwa karuniamu bukan milikmu sendiri. Mereka adalah perpanjangan dari rahmat ilahi. Dekatilah perjalananmu dengan rasa syukur, mengetahui bahwa dipilih adalah kehormatan dan tanggung jawab. Pimpin dengan cinta, bertindak dengan integritas, dan layani tanpa pamrih. Energi ilahi akan terus membimbing dan menopangmu. Kamu ada di sini untuk suatu alasan. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Dan cahaya yang kamu memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menyembuhkan, dan mengubah. Tetap berkomitmen pada jalanmu, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu diperlukan. Dunia membutuhkan karunia yang kamu bawa. Dan yang ilahi mengandalkanmu untuk menghormati kontrak suci yang telah kamu terima. Di saat-saat keraguan, ingatkan dirimu akan kebenaran ini. Kamu dipilih karena kamu mampu. Kamu dipilih karena kamu siap. Dan kamu dipilih karena yang ilahi melihat potensi dalam dirimu yang sangat dibutuhkan dunia. Lindungi energimu, rawat keselarasanmu, dan jalani jalanmu dengan keberanian dan iman. Perjalanan seorang yang terpilih tidak pernah berakhir. Itu adalah unfolding yang terus-menerus dari tujuan, pertumbuhan, dan hubungan. Tetap selaras, tetap rendah hati, dan biarkan cahaya kamu bersinar terang.
Yang Ilahi memilihmu untuk suatu alasan, dan itu akan terus membimbingmu setiap langkah dari perjalanan ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, beri jempol, langganan saluran kami, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembaruan. Bagikan pemikiran dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah, dan mari terus membangun komunitas jiwa-jiwa yang sejalan, yang berdedikasi pada pertumbuhan spiritual dan pengembangan pribadi. Tetap diberkati, dan teruslah bersinar dengan cahayamu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menjadi bagian dari pandangan mata.